it was back in the start. Korelasi langsung adalah hubungan antara dua variabel, di mana perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan yang sejalan pada variabel lainnya. Korelasi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas dan terukur antara dua faktor, di mana satu variabel bergerak dalam arah yang sama dengan variabel lainnya, sehingga ketika satu variabel meningkat, variabel yang lain juga meningkat, korelasi positif, atau ketika satu variabel menurun, variabel lain juga menurun. Ciri-ciri korelasi langsung. 1. Hubungan linier. Dalam korelasi langsung ada hubungan linier antara dua variabel, yang artinya perubahan pada satu variabel selalu diikuti oleh perubahan serupa pada variabel lainnya. 2. Arah hubungan. Korelasi langsung biasanya memiliki arah yang jelas. Jika korelasi tersebut positif, maka kedua variabel akan meningkat atau menurun bersamaan. Jika negatif, ketika satu variabel naik, variabel lainnya akan turun. 3. Ketergantungan. Ada ketergantungan antar variabel, di mana nilai satu variabel bergantung pada nilai variabel lainnya dalam kaitan yang teratur. Jenis korelasi positif. Kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Ketika satu variabel naik, variabel lainnya juga naik, dan sebaliknya. Contoh, kenaikan jam belajar biasanya berkorelasi langsung dengan peningkatan nilai siswa. Semakin banyak siswa belajar, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan nilai yang lebih baik. 2. Korelasi negatif. Kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Ketika satu variabel naik, variabel lain menurun. Contoh, semakin tinggi suhu udara di musim panas, biasanya semakin rendah konsumsi pemanas di rumah. Ada hubungan negatif antara dua variabel tersebut. Contoh korelasi langsung, korelasi positif. Latihan fisik dan kesehatan. Semakin sering seseorang berolahraga, semakin baik kondisi kesehatannya. Dalam konteks umum. Keduanya memiliki korelasi positif, di mana peningkatan intensitas olahraga terkait dengan peningkatan kesehatan. Penjualan produk dan anggaran iklan. Semakin besar anggaran yang dihabiskan untuk iklan, biasanya penjualan produk juga meningkat. Korelasi ini menunjukkan hubungan langsung antara untuk promosi dan hasil penjualan. Korelasi negatif. Tingkat pengangguran dan konsumsi barang mewah. Dalam ekonomi, ketika tingkat pengangguran meningkat, konsumsi barang-barang mewah cenderung menurun. Ini adalah korelasi negatif langsung, di mana satu variabel meningkat, sementara yang lainnya menurun. Harga produk dan permintaan. Dalam hukum permintaan ekonomi, jika harga suatu produk meningkat, permintaan untuk produk tersebut cenderung menurun, kecuali produk tersebut tergolong sebagai kebutuhan pokok yang elastis. Pentingnya memahami korelasi langsung. Prediksi dan pengambilan keputusan. Memahami korelasi langsung antara dua variabel dapat membantu dalam membuat prediksi yang lebih baik. Misalnya, mengetahui bahwa peningkatan pengeluaran iklan meningkatkan penjualan bisa membantu bisnis merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. 2. Identifikasi pola. Korelasi langsung membantu dalam mengidentifikasi pola dalam data yang bisa digunakan untuk optimisasi atau pengembangan strategi tertentu. Dalam bidang akademik, jika korelasi antara metode belajar dan nilai ujian ditemukan positif, maka strategi belajar dapat disesuaikan untuk memaksimalkan hasil. Mengukur dampak. Mengetahui korelasi langsung antara dua variabel bisa membantu mengukur dampak dari satu variabel terhadap yang lain. Dalam riset ilmiah, korelasi positif atau negatif dapat memberikan wawasan mengenai variabel mana yang harus dipertimbangkan lebih serius dalam pengambilan keputusan. Perhatian dalam menginterpretasi korelasi langsung. Korelasi tidak selalu menunjukkan kausalitas. Penting untuk diingat bahwa korelasi langsung antara dua variabel tidak selalu berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan, tetapi tidak mengidentifikasi sebab akibat. Contoh, meningkatnya penjualan es krim dan meningkatnya insiden tenggelam di kolam renang mungkin memiliki korelasi positif. Tetapi ini tidak berarti bahwa penjualan es krim menyebabkan orang tenggelam. Keduanya mungkin berhubungan dengan faktor lain, seperti cuaca panas. Korelasi lemah atau tidak signifikan.
Meskipun ada korelasi langsung, hubungan antara dua variabel bisa lemah atau tidak signifikan secara statistik. Dalam beberapa kasus, meskipun ada hubungan linier, pengaruhnya mungkin sangat kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan penghasilan, ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi pula penghasilan yang mereka peroleh. Penggunaan media sosial dan produktivitas. Korelasi negatif bisa ditemukan antara penggunaan media sosial secara berlebihan dan produktivitas kerja. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial, biasanya semakin rendah tingkat produktivitas seseorang. Kesimpulan, korelasi langsung membantu dalam memahami hubungan antara dua variabel, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Meskipun korelasi tidak selalu menunjukkan sebab akibat, pemahaman terhadap hubungan tersebut penting dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan prediksi hasil. Dengan mengetahui korelasi langsung, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta menghindari kesalahan dalam penafsiran data. Demikian, semoga bermanfaat.